Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Nextin ID. Kali ini kita mendapatkan servisan Realme 2 Pro dengan penggantian LCD. Ya, kita langsung buka saja di bagian SIM tray atau tempat kartu SIM. Untuk proses pembukaan LCD kita ikuti tahap demi tahap di video ini. Kita belajar bersama-sama tutorialnya. Selanjutnya, setelah kita membuka SIM tray, kita buka bagian backdoor. Jika tidak menggunakan atau tidak punya blower, kita bisa menggunakan korek api dengan kita mempanas-panaskan saja di bagian sisi. Jangan terlalu panas karena terdapat baterai di situ. Fungsinya hanya untuk memuai atau mencairkan lemnya saja. Kita buka sedikit demi sedikit menggunakan mica atau bekas tempered glass. Jika terasa masih keras, kita panas-panaskan lagi. Jangan terlalu panas karena disitu terdapat baterai ya, bahaya. Kita harus pelan-pelan saja. Di Realme 2 Pro ini kita membuka terlebih dahulu di bagian backdoor. Ada beberapa HP tidak dilem di bagian backdoornya, hanya cukup membuka. Tapi di Realme 2 Pro ini kita harus membuka terlebih dahulu karena terdapat lem di bagian backdoornya. Jangan terlalu ditarik, takut patah. Nah, ini setelah kita membukanya, di sini terdapat lem. Selanjutnya kita buka di semua baut-baut kecilnya. Kita percepat saja videonya. Oke. Usahakan semua baut terbuka, jangan sampai ada yang tertinggal atau lupa, sehingga dalam proses pembukanya bisa berjalan lancar, tidak terganjal atau tidak ada baut yang tertinggal. Nah, seperti ini kita congkel saja. Kalau semisalnya susah, kita buka, jangan sampai ada baut yang tertinggal. Setelah dirasa semuanya sudah terbuka, selanjutnya kita buka bagian sampingnya menggunakan pinset atau tempered glass. Nah, di sini kita buka pelan-pelan. Di sini bagian bezelnya kita buka pelan-pelan. Ya, selanjutnya kita buka dari bawah, kita tarik saja ke belakang. Tidak usah ragu-ragu. Untuk yang pertama kali servis atau membuka sendiri di rumah, ikuti saja tutorialnya. Setelah bezel atau backdoor terbuka, selanjutnya kita proses pembukaan baterai. Kita buka dulu di soket baterai. Sebelah sini kita buka soket LCD dan soket fleksibel mesin ke charger. Nah, di sini kita tarik sekuat tenaga. Kita tarik saja. Jika berat, kita bisa bantu dengan thinner di belakangnya, tapi ini cukup mudah, kita tarik saja. Nah, di bagian sini jangan sampai bengkok. Iya, kita buka. Lemnya cukup berat di situ. Kita rapikan lagi di bagian belakang baterainya. Jangan sampai tertekuk atau bisa mengganjal. Nah, ini fleksibel LCD-nya kita copot terlebih dahulu untuk memudahkan membuka LCD-nya. Di sini kita gunakan korek lagi. Jika di rumah atau bagi pemula yang tidak memiliki blower, kita bisa menggunakan korek gas ini. Kita panaskan sedikit-sedikit agar lem-lemnya bisa terbuka di bagian samping. Selanjutnya kita buka menggunakan besi tipis ini atau pinset atau sejenisnya untuk bisa membuka atau mencongkelnya saja. Jika masih terasa berat, keras, kita bisa panaskan lagi sehingga lem-lemnya bisa memuai atau mudah untuk dibuka. Nah, tutorial ini bisa kita praktekkan di rumah sendiri. Yang minim alat-alat dari counter, kita bisa belajar atau kita bisa memasang LCD-nya sendiri. Kita buka lagi di bagian lem-lem sini. Sepertinya ini sudah pernah diservis karena terlihat dari lemnya terlalu tidak merata.
Biasanya kalau sebelum pernah diservis, pembukaan LCD-nya bisa cepat, ini agak lama. Ya, kita congkel saja. Maaf kalau videonya terlalu blur atau kurang jelas. Nah, di sini kita congkel saja. Bagi yang baru belajar tidak usah itu kita harus berani untuk membuka LCD sendiri. Nah, hati-hati di sini agak tajam di bagian samping-samping LCD-nya karena dari kaca, jadi kita harus hati-hati. Nah, kita buka saja. Oke, kita tarik ke depan. Nah, ini LCD sudah terbuka. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem di bagian sisi-sisinya menggunakan pinset atau obeng. Ya, kita buka, kita bersihkan sampai benar-benar bersih, tidak ada lem-lem lagi, karena kalau ada lem atau tidak bersih dalam proses pemasangan LCD-nya bisa terganjal atau tidak rapi. Kita percepat saja videonya. Oke, nah ini proses setelah pembersihan lem di bagian sisi-sisi framenya. Oke, setelah semuanya bersih, kita beri lem LCD. Di sini kita menggunakan lem merek Sunshine atau apapun, di lem-lemnya juga tidak apa-apa. Nah, di bagian situ ada sensor, jadi jangan sampai terkena lemnya. Di bagian itu sensor di situnya, jangan sampai terkena lem karena bisa menimbulkan error saat kita mode telepon. Nah, kita beri sedikit saja di bagian samping-sampingnya. Oke, jangan terlalu banyak karena bisa tercecer atau bisa keluar dari pasangan LCD-nya. Kita pelan-pelan saja, jangan sampai terkena kamera depan dan sensor. Ya, kita beri sedikit lagi di sisi-sisinya. Di bagian kamera juga tidak dipakai juga tidak apa-apa karena takut terkena kamera depan. Oke. Setelah semuanya rata, selanjutnya kita ke proses pemasangan LCD. Nah, ini LCD barunya, kita terlebih dahulu buka segel-segelnya atau stiker-stikernya. Setelah semuanya dibuka, kita masukkan fleksibelnya ini ke dalam sini, lalu kita presisikan LCD dan framenya, jangan sampai miring atau tidak rata. Kita tekan pelan-pelan saja di bagian sisi-sisinya, kita luruskan di bagian fleksibelnya. Nah, di sini kita ratakan, jangan sampai terganjal atau di berat sebelah. Kita pelan-pelan saja tekan. Setelah LCD terpasang, kita pasang lagi di bagian part-partnya seperti baterainya. Nah, ini fleksibel LCD kita pasang saja. Selanjutnya kita baterainya juga pasang. Oke. Nah, ini bezelnya di bagian samping kita pasang juga, kita ratakan di bagian sisi-sisinya. Ingat, di bagian tombolnya jangan sampai tertinggal bagian tombol itu. Oke. Setelah semuanya rata, kita pasang kembali di bagian baut-bautnya. Kita percepat saja videonya dalam pemasangan baut karena semuanya mungkin sudah bisa lah. Oke. Setelah pemasangan baut ini, kita proses pemasangan backdoor atau bagian belakang. Sebelum memasang backdoor, kita bersihkan dulu sisa-sisa bekas sebelum backdoor ini. Nah, ini backdoornya kita beri lem LCD juga tidak apa-apa. Sebelum memberi LCD, sebelumnya kita bersihkan sisa-sisa lem yang pernah tersisa.
di backdoor kita beri secukupnya saja. Lem LCD juga tidak apa-apa, jangan terlalu banyak. Ya, setelah semuanya selesai, kita pasang bagian backdoor atau tutup belakangnya. Kita presisikan di bagian-bagian sampingnya, jangan sampai miring atau tidak pas di bagian kamera dan fingerprint. Kita presisikan. Setelah semua presisi, kita gunakan karet biasa untuk menekan bagian LCD dan backdoor agar tetap kering. Kita gunakan karet biasa, kita lilitkan, jangan terlalu kencang. Nah, sebelumnya kita masukkan kartu atau SIM nya terlebih dahulu, jangan sampai tertinggal. Oke, kita beri karet di bagian samping-sampingnya. Kita ikat dua saja, jangan terlalu kencang karena bisa menimbulkan error kalau kita terlalu kencang, atau ghost touch, tidak bisa ditekan atau tekan sendiri. Dalam menunggu lem kering ini biasanya saya menunggu kurang lebih sampai 2-3 jam, atau kalian bisa lebih lama juga lebih bagus. Misalnya kita proses malam, pagi dibuka juga lebih bagus, tapi kalau misal minimal 3 jam lah agar lem benar-benar kering dan tidak mengelupas. Kita gunakan karet biasa, menggunakan 4 di bagian depan dan atas sampai bawah di jumlahnya 2. Oke, jangan terlalu kencang, hanya untuk merekatkan lemnya saja. Untuk yang pertama kali mencoba tidak apa-apa ya, maksudnya kita bisa belajar bersama-sama dalam penggantian ini. Oke, nah di bagian samping sudah kita menggunakan 5 di sini, kita gunakan rangkap 2 di bagian atas sampai bawah. Oke, nah kita ini. Oke, kita beri lagi di sampingnya. Kita tunggu sekitar 3 sampai beberapa jam lah agar lem benar-benar kering. Oke, ini selesai. Nah, ini hasil sekitar 3 jam. Kita buka kembali karetnya. Di bagian LCD di depan terdapat bekas-bekas lem atau kering. Kita bisa bersihkan dengan thinner sedikit-sedikit atau baby oil juga bisa, dan menghilangkan lem-lem bagian atau lem-lem yang berlebih di bagian LCD. Oke, selanjutnya kita nyalakan HP-nya, kita cobanya. Kita tekan tombol power. Nah, sudah nyala. Oke, ini berfungsi dengan normal ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tutorial semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.